Apakah kamu dan pasangan memiliki kebiasaan untuk langsung tidur setelah berhubungan intim? Percayalah, karena hal ini justru bisa menghambat peluang kamu untuk punya anak. Halo sahabat Dokterpedia, jumpa lagi dengan saya Dr. Nufus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit sistem reproduksi wanita yang bikin sulit hamil dan juga cara mengatasinya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe channel kita dengan cara menekan tombol yang ada di bawah ya. Sahabat Dokterpedia, beragam jenis penyakit dapat menyerang sistem reproduksi wanita. Sebagian penyakit tersebut bahkan beresiko mempersulit kehamilan di kemudian hari loh. Nah, untuk itu penting bagi para wanita agar mewaspadai penyakit yang dapat mengganggu rencana memperoleh buah hati ini. Salah satunya yang pertama adalah endometriosis. Endometriosis terjadi ketika jaringan yang seharusnya melapisi dinding rahim justru tumbuh di luar rahim, seperti pada ovarium, tuba fallopi, kemudian vagina, dan bahkan bisa menjangkau organ-organ lain di dalam tubuh. Jika tidak segera ditangani, lama-kelamaan akan menyebabkan peradangan, kemudian bisa menyebabkan kista, pembentukan jaringan parut, hingga kemandulan atau infertilitas. Hingga saat ini, belum ada pengobatan khusus untuk mengatasi endometriosis. Pengobatan endometriosis umumnya ditujukan untuk meringankan gejala yang dialami. Contohnya dengan memperlambat pertumbuhan jaringan abnormal dan juga meningkatkan kesuburan. Nah, jika metode pengobatan tersebut tidak efektif, maka kemungkinan dokter akan menyarankan kamu untuk melakukan prosedur operasi. Nah, penyakit selanjutnya adalah miom. Miom adalah pertumbuhan jaringan non-kanker di dalam rahim. Pertumbuhan jaringan ini umumnya tidak mempengaruhi proses kehamilan. Hanya saja ada sebagian kasus miom yang lokasi pertumbuhannya itu dapat menyebabkan infertilitas atau keguguran. Nah, jika pertumbuhan miom ini diketahui beresiko untuk mempersulit kehamilan di kemudian harinya, maka dokter mungkin akan menyarankan operasi untuk mengangkatnya. Penyakit selanjutnya adalah sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Nah, PCOS ini merupakan sebuah bentuk kelainan hormonal pada wanita yang dapat mempersulit kehamilan. Sindrom ini dapat dikenali dari siklus haid yang tidak teratur, kemudian munculnya jerawat dan pertumbuhan rambut yang berlebihan. Sampai saat ini, metode pengobatan yang efektif untuk mengatasi sindrom ovarium polikistik ini masih belum ditemukan. Pengobatan yang ada lebih bertujuan untuk mengendalikan gejala yang muncul akibat sindrom tersebut. Nah, untuk memperbesar peluang kehamilan, biasanya penderita PCOS perlu menjalani pengobatan secara teratur di bawah pemantauan dokter kandungan. Penyakit selanjutnya yaitu radang panggul atau PID. Nah, PID ini terjadi ketika saluran reproduksi bagian atas seperti rahim, leher rahim, indung telur, dan juga tuba fallopi mengalami peradangan akibat infeksi bakteri dari vagina. Nah, bila tidak ditangani segera, maka penyakit radang panggul ini dapat menyebabkan komplikasi serius yang mempersulit kehamilan yang berupa munculnya jaringan parut pada sistem reproduksi. Infeksi bakteri ini dapat diatasi dengan obat antibiotik. Pasien biasanya dianjurkan untuk menyelesaikan masa pengobatan hingga tuntas untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi lain yang lebih serius. Nah, penyakit selanjutnya yaitu infeksi menular seksual. Chlamydia dan juga gonore merupakan infeksi menular seksual yang sering dikaitkan dengan kemandulan, khususnya pada wanita. Pasalnya, wanita seringkali tidak mengalami gejala yang khas ketika menderita infeksi ini, sehingga terlambat mendapatkan penanganan. Nah, tanpa penanganan yang tepat, chlamydia dan juga gonore dapat menyebar dari vagina menuju ke rahim. Dalam kondisi yang lebih berat, infeksi ini dapat berkembang menjadi radang panggul dan juga mempersulit kehamilan. Nah, Sobat Dokterpedia, itu dia 5 penyakit yang beresiko bisa mempersulit kehamilan. Penyakit pada organ reproduksi wanita tidak bisa dianggap remeh dan perlu segera ditangani. Jika kamu memiliki gejala-gejala penyakit tersebut, maka sebaiknya periksakan diri ke dokter spesialis kandungan untuk mendapatkan penanganan yang dibutuhkan ya, terutama untuk mempertahankan fungsi reproduksi agar bisa hamil di kemudian hari. Sahabat Dokterpedia, banyak pasangan yang melakukan berbagai upaya agar bisa cepat hamil. Selain memperhatikan masa subur, posisi saat dan setelah berhubungan intim ternyata bisa mempengaruhi potensi kehamilan loh.
Hal ini disampaikan oleh Christopher William MD, seorang ahli endokrinologi reproduktif dari Virginia, dalam bukunya yang berjudul The 5 Ways to Get Pregnant Naturally. William menyebutkan bahwa posisi wanita saat berhubungan intim dapat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembuahan. Berikut ini beberapa posisi yang perlu dilakukan wanita setelah berhubungan intim agar cepat hamil. Yang pertama yaitu berbaring sejenak setelah berhubungan intim, setidaknya 20 hingga 30 menit. Posisi ini bisa meningkatkan kemungkinan sperma masuk dan menyebabkan pembuahan. Selanjutnya, menaruh kepala di bawah dan mengangkat kedua kaki ke atas usai berhubungan intim. Cara yang ketiga yaitu mengganjal panggul dengan menggunakan bantal setelah berhubungan intim. Posisi ini dapat membantu sperma untuk terus mengalir masuk ke rahim hingga meningkatkan peluang pembuahan. Selain memperhatikan posisi usai berhubungan intim, ada beberapa hal yang juga perlu dilakukan pasutri agar cepat hamil loh. Berikut ini beberapa tipsnya. Yang pertama, minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup merupakan kunci agar kesehatan tubuh dan fungsi organ-organ bisa optimal, termasuk organ reproduksi. Untuk bisa mendapatkan kehamilan, tubuh seorang wanita haruslah sehat. Selain itu, setelah berhubungan intim, tubuh biasanya akan kehilangan banyak cairan lewat keringat. Oleh karena itu, biasakanlah untuk minum air putih minimal 8 gelas sehari dan juga jangan lupa untuk minum segelas air putih usai berhubungan intim ya. Karena selain menghilangkan dahaga, air putih juga dapat membantu melancarkan peredaran darah, sehingga baik untuk mencegah kram otot atau kesemutan usai berhubungan intim. Yang kedua, bersihkan area genital. Menjaga kebersihan area genital itu sangatlah penting, karena masalah kesehatan pada organ intim juga dapat menjadi penghalang dari keberhasilan pembuahan. Jadi, biasakan untuk membasuh Miss P dan juga Mr. P setelah kamu dan pasangan berhubungan intim ya, agar kalian terhindar dari infeksi bakteri ataupun jamur penyebab penyakit. Nah, dalam membersihkannya, hindari menggunakan sabun antibakteri atau cairan pembersih kewanitaan, karena bahan kimia yang terkandung dalam produk tersebut bisa mengacau keseimbangan kadar pH di area intim, yang justru malah meningkatkan risiko infeksi dan juga iritasi. Gunakanlah hanya air bersih dengan mengusapnya dari arah depan ke belakang untuk menghindari berpindahnya bakteri dari anus ke organ intim. Yang ketiga, buang air kecil setelah berhubungan. Hal ini diperlukan terutama oleh wanita. Saat berhubungan intim, bukaan Miss P dapat rentan terpapar bakteri dari anus, tangan, atau hal lainnya. Jadi, buang air kecil setelah berhubungan intim dapat membantu pengeluaran bakteri melalui urin, sehingga bisa mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Jika tidak segera dibersihkan melalui buang air kecil, bakteri dapat berpindah ke uretra melalui lubang kemih. Yang keempat, bercanda dan bermesraan dulu ya. Apakah kamu dan pasangan memiliki kebiasaan untuk langsung tidur setelah berhubungan intim? Percayalah, karena hal ini justru bisa menghambat peluang kamu untuk punya anak. Berdasarkan studi yang dipublikasikan dalam jurnal Personality and Social Psychology Bulletin, bermesraan setelah berhubungan intim dapat merangsang pelepasan hormon oksitosin. Hormon tersebut dapat membuat kamu merasa lebih nyaman dan bahagia dengan pasangan. Nah, jika kamu bahagia dan stres berkurang, maka ovulasi dapat menjadi lancar dan peluang hamil pun semakin meningkat. Yang kelima, konsumsi probiotik. Makanan atau minuman probiotik dapat sangat bermanfaat untuk menyeimbangkan kadar bakteri baik di Miss P dan juga Mr. P. Itulah sebabnya kamu dianjurkan untuk mengkonsumsi probiotik setiap harinya agar organ intim tetap sehat dan terhindar dari infeksi. Adapun beberapa makanan atau minuman yang kaya akan probiotik adalah yogurt, kemudian tempe, kefir, dan juga kimchi. Nah, Sobat Ortopedia, selanjutnya yaitu hindari stres. Tetap rileks dan juga tenang. Menginginkan kehamilan hingga menjadi stres justru dapat memperkecil peluangnya. Sebab stres dapat mengganggu ovulasi atau pelepasan sel telur, sehingga keberhasilan sperma untuk membuahinya dapat mengecil. Jadi, cobalah untuk menghindari stres sebisa mungkin dan fokus untuk menjadi sehat. Tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental ya.
Oke, selanjutnya yang ketujuh, jalani hidup sehat. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa seorang wanita haruslah sehat untuk bisa hamil. Jadi, penting untuk selalu menjalani hidup sehat dengan cara mengkonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, menghindari rokok dan juga alkohol, serta berolahraga rutin. Tidak perlu olahraga yang berat ya, karena itu justru dapat mengganggu ovulasi. Cukup lakukan olahraga ringan seperti jalan santai, jogging, atau bersepeda selama 30 menit setiap harinya. Nah, itulah dia 7 tips yang bisa dicoba untuk meningkatkan peluang kehamilan. Nah, untuk makanan penambah hormon pada pria, kalian bisa cek di video kita sebelumnya ya. Oke Sobat Dokterpedia, sekian dulu informasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, dan juga komen ya.